Salam sukacita bagimu, para saudara dan saudariku. Kita tentu pernah merasa putus asa. Putus asa adalah suatu kondisi perasaan yang ditandai dengan berkurangnya harapan dan optimisme karena kegagalan dalam menghadapi suatu peristiwa. Efek negatif yang dihadirkan oleh rasa putus asa ini tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Sebab semakin lama efek itu tidak diatasi, akan bermunculan keadaan lain yang memperparah keberadaan orang bersangkutan. Salah satunya adalah stres. Stres dapat mengacau balaukan berbagai kinerja fisik dan psikis, sehingga seringkali bila tidak tertahankan, timbul dorongan untuk mengakhiri hidup sebagai pilihan terakhir demi menuntaskan segala derita yang ditanggung. Realita demikian tentu amat disayangkan. Maka kita selalu dinasihati agar jangan segera berputus asa bila berhadapan dengan masalah apapun. Para saudara dan saudariku, perikop Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai dengan ayat 26 berkisah kepada kita tentang dua sosok yang patut untuk diteladani saat berhadapan dengan masalah. Betapapun masalah yang dialaminya amat berat dan sulit, mereka tidak ingin jatuh dalam jurang keputusasaan. Mereka tahu cara terbaik untuk mengatasinya, dan kepercayaan diri mereka untuk melakukan usaha itu ternyata tidak sia-sia. Mereka dapat keluar dari masalahnya. Bahkan iman mereka makin diteguhkan. Kedua sosok ini adalah seorang kepala rumah ibadat dan seorang wanita yang telah mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Sebagaimana dikisahkan bahwa kepala rumah ibadat mengalami masalah yang menurut pandangan manusiawi kita tidak ada solusi lagi. Masalah itu berupa anak perempuannya telah meninggal dunia, dan mereka sekeluarga amat sedih atas kehilangan ini. Memang perlu diakui bahwa berhadapan dengan peristiwa kematian, tidak ada hal apapun yang bisa kita lakukan selain menerimanya. Kematian adalah suatu keniscayaan bagi siapapun yang pernah hidup di bawah kolong langit ini, sehingga menentang kematian agar tidak terjadi hanya merupakan usaha yang sia-sia belaka. Pada gilirannya, kita akan menjadi bagian dari sejarah. Betapapun demikian kebenarannya, kepala rumah ibadat itu tidak segera berputus asa. Ia memohon kepada Yesus untuk berbuat sesuatu. Permohonannya ini rupanya bukan hanya sekedar permintaan bantuan, melainkan suatu pernyataan iman. Baginya, tidak ada hal yang mustahil bagi Yesus. Sehingga ia berani berkata kepada Yesus, "Letakkanlah saja tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Iman demikian alhasil membuahkan kepedulian dari Yesus, karena Yesus membangkitkan anak perempuan itu hingga semua orang terpana dan tidak bisa lagi menahan diri mereka untuk menyiarkan kabar luar biasa ini. Selain itu,
kejadian yang sama juga dialami oleh wanita yang telah berjuang selama 12 tahun melawan sakit pendarahannya. Ia tidak segera berputus asa dengan masalah yang dialaminya, sebab ia percaya bahwa Yesus bisa mengatasinya. Berbekalkan iman yang kuat bahwa hanya dengan menjamah jubah Yesus saja ia akan sembuh, Yesus pun berkenan untuk memenuhi harapannya. Teguhkanlah hatimu, imanmu telah menyelamatkan dikau. Itulah kata-kata penyembuhan dari Yesus. Rupanya Yesus bukan hanya menyembuhkan fisik, tetapi ia juga meneguhkan hati bahwa di saat masalah melanda, kuatkanlah iman. Percayalah bahwa Allah itu lebih besar dari masalah apapun, sehingga berharaplah selalu kepada kuasa-Nya. Para saudara dan saudariku, memang perlu diakui bahwa berlaku layaknya kepala rumah ibadat dan wanita yang sakit pendarahan ini memang sulit. Lazimnya kita selalu berkehendak agar setiap masalah harus segera ada solusinya, karena kita tidak pernah ingin menunggu. Namun ingatlah bahwa cara kerja dari iman itu tidak demikian. Sesuatu yang cepat tidak akan selalu menjadi yang tepat. Sesuatu yang telat kadang bisa berujung pada selamat. Ikuti alur Tuhan dan nikmati prosesnya, karena Tuhan paling tahu kapan kita harus bahagia. Putus asa hanya menjadi milik mereka yang tidak bertuhan. Maka selama Tuhan berkuasa, jangan pernah ada ragu di hati kita. Tuhan memberkati kita sekalian.